Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailin Afifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas KI 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang terdapat dalam mata kuliah Ilmu Tauhid, yaitu mengenai bagaimana asal-usul kaum Khawarij beserta doktrin dan ajaran-ajarannya, dan kemudian juga ada Mu'tazilah. Tonton sampai selesai. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aliran Khawarij terlebih dahulu. Apa sih itu kaum Khawarij? Khawarij itu berasal dari kata khoroja yakhruju khurujan, yang artinya yaitu keluar. Khawarij ini merupakan sekte pertama dalam Islam setelah terjadinya peristiwa Perang Siffin dan setelah terjadinya peristiwa Tahkim. Apa sih penyebab terjadinya Perang Siffin? Perang Siffin itu merupakan perang yang terjadi antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada tahun ke-37 Hijriah. Perang ini disebabkan karena pada saat itu Muawiyah tidak terima akan keputusan sahabat Ali bin Abi Thalib. Keputusan sahabat Ali bin Abi Thalib ini mengenai tentang perubahan sistem pemerintahan, perubahan pejabat-pejabat pemerintahan dengan pejabat yang baru. Mendengar putusan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ini tidak setuju dikarenakan beliau merasa bahwa dirinya itu masih mampu menjabat sebagai gubernur di Syam pada saat itu. Kemudian dikarenakan tidak setuju dengan keputusan sahabat Ali bin Abi Thalib, akhirnya Muawiyah ini melakukan pemberontakan dengan mengirimkan pasukan perang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian perang ini dinamakan dengan Perang Siffin. Pada saat Perang Siffin ini, pasukan sahabat Ali bin Abi Thalib ini hampir meraih kemenangan pada saat itu. Akan tetapi sahabat Ali ini menerima tipu daya licik ajakan damai dari Muawiyah, yang mana ini disebut dengan peristiwa Tahkim. Akhirnya kemenangan yang hampir diraih oleh pasukan sahabat Ali ini akhirnya raib, dan dimenangkan dengan Muawiyah yang diangkat sebagai pemimpin pada saat itu. Setelah terjadinya peristiwa Tahkim itu, ada golongan yang tidak setuju dengan pendapat sahabat Ali, dengan keputusan sahabat Ali, dan juga tidak setuju dengan Muawiyah yang diangkat menjadi khalifah. Itu dinamakan dengan golongan Khawarij. Golongan ini dinamakan dengan golongan Khawarij. Kaum Khawarij ini membuat golongannya sendiri yang keluar dari barisan sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga tidak pula mengikuti Muawiyah. Aliran Khawarij ini timbul lantaran buruknya pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada aliran-aliran dan doktrin-doktrin ajaran kaum Khawarij. Yang pertama yaitu ada Khuruj. Khuruj ini merupakan doktrin kaum Khawarij yang mengatakan bahwa keluar dari pemerintahan Islam serta melawan penguasa itu merupakan kewajiban orang Muslim. Kemudian yang kedua yaitu ada Tafkir. Tafkir ini merupakan doktrin yang menjadi dasar dari aliran Khawarij, yang mana doktrin ini mengatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki sepahaman dengan kaum Khawarij ini maka dianggap kafir, dianggap keluar dari Islam jika tidak memiliki sepaham dengan mereka. Kemudian doktrin yang ketiga yaitu ada jihad. Jihad ini merupakan doktrin yang mengatakan bahwa perang melawan pemerintahan yang dianggap sesat itu menjadi kewajiban setiap muslim. Mereka ini mempunyai pandangan bahwa dengan melakukan perang itu menjadi jalan untuk membela kebenaran serta menghapus kebatilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran Mu'tazilah, yaitu Usulul Khamsah dan gerakan Mihnah. Yang pertama yaitu ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah terlebih dahulu.
ajaran-ajaran pokok dan dari aliran Mu'tazilah ini dikenal dengan usulul khamsah. Usulul khamsah ini ada 5. Yang pertama yaitu ada at-tauhid, kemudian yang kedua yaitu ada al-adl, yang ketiga ada al-wa'du wal-wa'id, dan kemudian yang keempat itu ada al-manzilu bainal manzilataini, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu ada amr ma'ruf nahi munkar. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan satu-satu mengenai usulul khamsah, kelima usulul khamsah tersebut. Yang pertama yaitu ada at-tauhid. At-tauhid ini menurut Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu, tunggal, ya, esa. Jadi menurut kaum Mu'tazilah ini Allah itu satu. Kaum Mu'tazilah ini tidak mempercayai sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran seperti halnya Asmaul Husna yang ada 99. Nah, kaum Mu'tazilah itu tidak mempercayai ke 99 sifat Allah itu. Nah, kaum Mu'tazilah ini meyakini bahwa Allah itu satu, tunggal. Kemudian yang kedua yaitu ada al-adl. Al-adl ini menurut Mu'tazilah yaitu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat adil. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menepati janjinya. Yang mana barang siapa melakukan kebaikan maka akan mendapatkan pahala. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan niscaya akan mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga yaitu ada al-wa'du wal-wa'id. Nah, al-wa'du wal-wa'id ini menurut Mu'tazilah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menepati janjinya, sama dengan al-adl yang barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan mendapat pahala, kemudian barang siapa yang melakukan keburukan maka ia akan mendapatkan dosa. Kemudian yang keempat yaitu ada al-manzilu bainal manzilataini. Nah, al-manzilu bainal manzilataini ini merupakan menurut kaum Mu'tazilah yaitu pelaku dosa besar ini diperlakukan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Jadi pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah ini diperlakukan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Nah, ini yang dinamakan dengan al-manzilu bainal manzilataini menurut Mu'tazilah. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu ada amr ma'ruf nahi munkar. Menurut Mu'tazilah, amr ma'ruf nahi munkar ini yaitu mengajak kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, kelima ajaran usulul khamsah itu harus dipegang secara utuh oleh orang yang mengaku bahwa dirinya itu mengikuti aliran Mu'tazilah. Nah, menurut Abu Al-Husain Al-Hayat, beliau mengatakan bahwa tak seorang pun dapat dikatakan Mu'tazilah kecuali ia menerima dan berpegang kepada usulul khamsah, pada 5 ajaran yang tadi. Nah, kemudian penerimaan usulul khamsah itu merupakan syarat bagi pengikut Mu'tazilah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa orang yang hanya menerima sebagian tidak dapat dikatakan sebagai Mu'tazilah. Jadi orang yang tidak menerima secara utuh ajaran usulul khamsah, yang tidak mempercayai itu, maka tidak disebut dengan aliran Mu'tazilah. Kemudian ada gerakan al-mihnah. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian al-mihnah terlebih dahulu. Al-mihnah ini bermaksud al-baliyah atau al-ikhtiyar, yang berarti yaitu ujian atau cobaan atau bencana. Sedangkan al-mihnah dalam arti kata lain yaitu ma yantahinu bihi al-insan min baliyatih, yaitu apa yang menjadi ujian bagi manusia itu berupa cobaan hidup. Nah, al-mihnah ini terjadi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dari Bani Abbas. Nah,
tujuannya itu untuk membersihkan keyakinan masyarakat dari paham syirik serta mengembalikannya kepada paham tauhid yang murni sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sekian penjelasan aliran Khawarij dan Mu'tazilah dari